Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Shadaqallahul azim. Kepada seluruh ahli keluargaku, baik itu adik-adikku semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang pembagian waris atau faraid atau yang dinamakan pusaka. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih berikan Allah kesehatan, dilapangkan segala urusan, diberkahi segala umur. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat bermutiarakan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Baiklah, kepada saudara-saudaraku sekalian, di sini aku akan menjelaskan tentang harta warisan atau harta pusaka atau pembagian warisan atau harta faraid berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, berdasarkan kitab usul fikih, yang mana kitab usul fikih menjelaskan tentang faraid atau pembagian warisan. Yang pertama, pengertian, tujuan, dan sumber hukumnya. Kata waris adalah bentuk jamak dari kata al-istru. Artinya harta yang ditinggalkan orang yang telah meninggal dunia. Menurut istilah adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu waris sering juga disebut dengan ilmu faraid, yaitu jamak dari faridah, artinya bagian, ketentuan atau ukuran. Karena dalam ilmu ini dibahas pula tentang bagian-bagian ahli waris. Tujuan ilmu warisan antara lain, atau tujuan ilmu pembagian warisan atau pembagian pusaka antara lain, yang pertama, untuk menyelamatkan harta benda peninggalan yang meninggal dunia agar tidak termakan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya. Yang kedua, untuk melindungi harta benda anak yatim agar tidak dizolimi. Yang ketiga, untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan. Yang keempat, untuk menghindari terjadinya keributan dan pertengkaran dalam keluarga akibat harta warisan atau harta pusaka. Sumber hukum
harta warisan itu pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran secara jelas telah disebutkan cara pembagian warisan. Berikut bagiannya masing-masing secara terperinci seperti terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7, ayat 12 dan 176. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang pembagian warisan tersebut adalah Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanas wahidatan falahum nisfu wa li abwayhi likulli wahidin minhum sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun waladu wa warisuhul abwahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaakum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan terhadap anak-anakmu. Bagi laki-laki seperti bagian 2 anak perempuan. Maka jika anak yang ditinggalkan itu semuanya wanita lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 peninggalan. Dan jika anak yang ditinggalkan seorang wanita, maka baginya 1/2 bagi harta. Dan untuk kedua ibu bapak masing-masing 1/6 dari harta peninggalan jika yang meninggal itu punya anak. Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia mempunyai ibu bapak saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Dan demikian itu adalah sesudah dilaksanakannya menunaikan wasiat yang diwasiatkan, atau sesudah membayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat dan lebih banyak pembagiannya bagimu. Itulah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah An-Nisa ayat 11. Lalu Allah lagi berfirman yang artinya, dan bagi kalian suami atau istri mendapat 1/2 dari harta peninggalan istri-istri kalian. Bagi kalian suami dan istri mendapat 1/2 dari harta peninggalan istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Namun jika istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutang mereka. Para istri mendapat 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak. Namun jika kalian mempunyai anak, maka istri memperoleh 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kalian buat dan sesudah dibayar hutang-hutang kalian. Jika seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau hanya mempunyai saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta bagian.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberikan mudarat kepada ahli waris yang lain. Demikian itu merupakan syariat dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Yang pertama, sumber daripada ahli waris itu adalah Al-Quran. Lalu yang kedua, sumber hukum dari ahli waris itu adalah Al-Hadis. Sebagaimana dijelaskan penjelasan tentang ahli waris atau pusaka yang diterangkan dalam Al-Hadis antara lain. Ada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-hiqul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aulin rujulin zakar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda lagi, laisa lil qatili minal mirasin syai'u. Bagi pembunuh tidak berhak memiliki harta warisan atau harta pusaka. Hadis riwayat Nasa'i. Lalu yang kedua, landasan hukum ahli waris itu atau pusaka adalah ijma' para ulama. Ijma' dan ijtihad para sahabat yang merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis banyak berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mewarisi, terutama dalam hal teknis. Lalu marilah kita masuk kepada pembagian warisan. Sebab-sebab mewarisi itu ada 4 sebab. Menurut Islam, sebab-sebab mewarisi itu ada 4. Yang pertama, hubungan keluarga atau nasab hakiki. Orang yang menerima harta warisan berdasarkan hubungan kerabat ini ada 3 macam. Yang pertama, ashabul farud nasabiyah, berhak menerima bagian-bagian warisan tertentu. Yang kedua, ashab nasabiyah, berhak menerima dari ashabul furudi. Yang ketiga, zawil arham, keluarga agak jauh yang berhak menerima bagian bila ahli waris yang dekat tidak ada. Lalu yang kedua, hubungan pernikahan. Sebab pernikahan, dari sebab inilah lahirnya istilah-istilah dalam faraid atau dalam ahli waris atau dalam kata pusaka. Seperti zawil furud, ashabah furud muqaddarah. Lalu yang ketiga, hubungan wala atau nasab hukmi. Wala adalah hubungan yang disebabkan memerdekakan hamba sahaya. Bila seseorang memerdekakan budak-budak untuk meninggal, maka orang yang memerdekakan itu berhak mewarisi harta budaknya, tetapi tidak berlaku untuk sebaliknya. Bagaimana kata Rasulullah, innamal wala uli mani'taqa, sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakannya. Lalu yang keempat,
Yang berhak menerima waris itu adalah hubungan agama. Orang Islam yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris siapapun, maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Sebagaimana kata Rasulullah, ana warisu man la warisalahu. Saya menjadi ahli waris yang tidak mempunyai ahli waris. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang dimaksud dalam hadis tersebut tentunya bukan pribadi Rasulullah, tetapi suatu pernyataan bahwa Rasulullah siap menerima dan menyalurkannya untuk kemaslahatan umat Islam. Ini sebab-sebab menurut Islam, sebab-sebab mewarisi itu ada 4. Yang pertama, hubungan keluarga atau nasab hakiki. Nasab hakiki itu adalah ashabul farud nasabiyah, ashab nasabiyah, zawil arham. Lalu yang kedua, hubungan pernikahan. Yang ketiga, hubungan wala. Yang keempat, hubungan agama. Lalu tidak ada halangan waris yang menerima warisan, atau halangan waris yang mewarisi. Artinya tidak dapat ahli waris atau tidak dapat bagian dari ahli waris itu adalah hal-hal yang menghalangi ahli waris mewarisi adalah satu, membunuh. Orang yang membunuh tidak dapat menerima pusaka dari orang yang dibunuhnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya Amru bin Su'aib dari ayahnya dari datuknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang pembunuh tidak ada warisan sesuatu apapun. Jadi artinya pembunuhan yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau mirip sengaja. Seperti sengaja membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak membunuh, tetapi ternyata menyebabkan kematiannya. Adapun pembunuhan yang tidak sengaja tidak menggugurkan hak warisnya. Yang kedua, orang yang tidak mendapat ahli waris itu adalah murtad. Orang yang keluar dari agama Islam, hilanglah hak waris kepadanya terhadap keluarganya yang muslim. Sebagaimana kata Nabi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah orang Islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam. Yang ketiga, berlainan agama. Orang yang berlainan agama tidak dapat saling waris mewarisi. Yang keempat, hamba sahaya. Orang yang jadi budak tidak dapat pusaka dari orang yang merdeka. Yang kelima, sebagaimana firman Allah, daraballahu masalan abdam mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah tidak telah adakan perumpamaan, yaitu seorang hamba yang dimiliki yang tiada berkuasa atas sesuatu. Quran surah An-Nahl ayat 75. Berikut ini ahli waris yang tidak dapat digugurkan. Artinya ahli waris yang berhak menerima warisan. Dalam pembagian waris, tidak semua orang yang dapat mempunyai hubungan nasab dan pernikahan pasti mendapatkan bagian. Sebab mungkin akan terhalang oleh orang yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Adapun orang-orang yang sama sekali tidak dapat digugurkan dalam pembagian waris itu ada 5. Artinya orang-orang yang sama sekali tidak dapat digugurkan
Artinya dia berhak menerima pembagian warisan itu ada 5. Yang pertama suami, itu yang berhak menerima warisan. Yang kedua istri. Yang ketiga anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat ayah. Yang kelima ibu. Mereka ini harus menerima harta pusaka bersama-sama dengan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing. Dalam hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis al-ibnani al-abawani zaujan, anak laki-laki dan perempuan, orang tua, ayah dan ibu, dan suami dan istri. Inilah yang tidak dapat digugurkan untuk haknya menerima harta pusaka ataupun harta warisan tersebut. Ahli waris dan permasalahannya. 1. Ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia, seperti yang si mayit. Ahli waris ada yang disebut ahli waris sababiyah. Artinya orang itu mendapatkan warisan dikarenakan ada sebab. Sebabnya perkawinan. Seperti istri dan suami. Inilah disebabkan ahli waris sababiyah. Jadi ahli waris sababiyah ini dia akan mendapatkan haknya, mendapatkan pusaka tersebut karena ada sebab. Sebabnya seorang suami menikah kepada istrinya. Walaupun suaminya tidak membawa harta, tapi istrinya yang mempunyai harta, maka suami itu mendapat haknya untuk ahli waris tersebut. Karena disebabkan pernikahan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Si istri tidak punya harta, suami yang punya harta, meninggal suaminya, maka si istrinya mendapat ahli waris tersebut atau pembagian ahli waris tersebut. Namanya ahli waris sababiyah. Dan yang kedua, ahli waris ahli waris nasabiyah, yaitu karena ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia. Jadi yang kedua ini adalah ahli waris nasabiyah, ada hubungan nasab. Seperti suami, istri, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Dan seterusnya. Itulah sebabnya ahli waris ini terbagi 2, ahli waris sababiyah pertama, yang kedua ahli waris nasabiyah. Ahli waris sababiyah dia akan mendapatkan harta pusaka tersebut dengan disebabkan adanya penyebab perkawinan seperti suami dan istri. Ahli waris nasabiyah yaitu penyebabnya adalah nasab, keturunan, seperti anak-anak laki-laki dan seterusnya.
Lalu furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah adalah bagian yang telah ditentukan. Makanya para ahli waris yang harus menerima bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Furudul muqaddarah itu ada 6 macam. Pertama, anak perempuan apabila hanya seorang diri, tidak ada anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta kalau dia sendiri. Yang kedua, anak perempuan dari anak laki-laki apabila hanya seorang diri, tidak ada wali waris. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak laki-laki, anak perempuan. Alasan menjadi tempat anak perempuan. Saudara seperempuan kandung jika hanya seorang dan tidak ada ahli warisnya. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtum falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Quran surah An-Nisa ayat 176. Dan seterusnya masih banyak penjelasan-penjelasan tentang ahli waris tersebut. Dua per tiga. Saudara perempuan sebapak jika hanya seorang dan tidak ada ahli waris. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, bapak, kakek dari bapak, pihak bapak, saudara perempuan kandung. Alasannya menempati tempat saudara perempuan kandung. Suami jika tidak ada ahli waris, anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari pihak anak laki-laki. Sebagaimana firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. 1/4 ahli waris yang mendapat 1/4 bagian adalah 1/4 yang mendapat sebagian 1/4 itu adalah suami jika ada salah satu ahli waris. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari pihak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari pihak laki-laki. Sebagaimana firman Allah, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma taraknu. Jika istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Artinya 1/4 ahli waris yang mendapat 1/4 ini bagiannya pertama suami. Suami akan mendapat 1/4 bagian daripada ahli waris tersebut. 1/8 ahli waris yang mendapat bagian 1/8 adalah 1. Anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan. Sebagaimana firman Allah, fa in kana lakum waladun falahunna lasumunna mimma taraktum. Maka jika kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Bagian istri 1/8 atau 1/4 itu berlaku pada satu orang atau lebih. Jika istrinya lebih dari 1/8 atau 1/4 bagian itu dibagi rata antara mereka. 2/3. Ahli waris yang mendapat 2/3 bagian adalah anak perempuan. Jika terdiri dari 2 orang anak lebih dan tidak ada ahli waris laki-laki.
dan masih banyak keterangan-keterangan tentang ahli waris tersebut. Nah, untuk itu pada saudara-saudaraku, berbagilah adil kepada tentang ahli waris tersebut. Zawil furud dan ashabah. Zawil furud adalah golongan orang-orang yang mempunyai bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis, sebagaimana diuraikan dalam furud muqaddarah tadi. Ahli waris yang tergolong zawil furud adalah suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah suatu ketika dapat menjadi ashabah, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan, kakek suatu ketika dapat tergolong ashabah, nenek. Yang kedua ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan. Mereka itu bisa menerima semua harta pusaka jika tidak ada ahli waris zawil furud atau menerima sisa dari zawil furud. Ashabah itu ada 3. Satu, ashabah binafsih, yaitu ahli waris yang langsung menjadi ashabah tanpa disebabkan orang lain. Yang termasuk ashabah binafsihi adalah semua ahli waris laki-laki kecuali saudara laki-laki seibu. Yang kedua, ashabah bi al-ghaid adalah ashabah dengan sebab orang lain. Ashabah bil aghair ini adalah jika anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah, mereka itu bersama dengan saudara perempuan mereka masing-masing, maka saudara perempuan itu mendapatkan ashabal bil khair, bi al khair. Yang ketiga, ashabah ma'al al khair adalah jika saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau saudara perempuan seayah bersama cucu perempuan seseorang atau lebih, maka saudara perempuan itu menjadi ashabah ma'al khair. Jadi untuk itu kepada adik-adikku, ahli waris itu seperti yang disebutkan tadi ada 2, ahli waris nasabiyah dan ahli waris asbabiyah. Nasabiyah itu adalah nasab. Ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah itu adalah orang yang mendapat haknya dalam warisan dikarenakan ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya perkawinan istri dan suami. Lalu yang kedua, ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah itu adalah dia akan mendapat harta warisan disebabkan nasab, keturunan. Nah, untuk itu pahamilah apa yang telah aku sampaikan ini. Karena biar bagaimanapun hak orang tua itu ada. Walaupun si ibu membawa harta, si ayah tidak mempunyai harta, dia berhak menerima ahli waris tersebut, namanya ahli waris sababiyah, penyebab perkawinan antara istri dan suami. Demikian, mohon kiranya dimusyawarahkan dengan benar dan baik, berpikir dengan jernih untuk melakukan tentang ahli waris tersebut. Karena apa? Apabila salah jalan, maka harta dan ahli waris ini yang akan menjepit kita nanti di dalam kubur. Untuk itu, berlapang dada, selesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.